Halo guys, perkenalkan nama saya Atika Devlila Tunggamu. Saya dari Universitas Trinita Manado, program studi farmasi Fakultas Kesehatan. Nah, pada saat ini saya akan membuat video tentang ringkasan materi kami pada MK Farmasetika Dasar pada hari Selasa kemarin. Nah, yaitu tentang teknik meracik sediaan pulvis. Serbuk diracik dengan cara mencampur bahan obat satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan obat jumlahnya sedikit. Kemudian diayak, dan biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. Yang pertama, jika serbuk mengandung lemak, harus diayak dengan campuran nomor 44. Jika obat bobotnya kurang dari 50 mg atau jumlah tersebut tidak dapat ditimbang, harus dilakukan pengeceran menggunakan zat tambahan yang cocok. Jika obat berupa serbuk kasar, terutama Simplicia nabati, serbuk digerus lebih dahulu sampai derajat halus, sesuai yang tertera pada pengayak dan derajat halus serbuk. Setelah itu dikeringkan pada suhu tidak lebih dari 50 derajat. Yang keempat, jika obat berupa cairan, misalnya tinktur dan ekstra cair, pelarutnya diuapkan hingga hampir kering dan serbukan dengan zat tambahan yang cocok. Yang kelima, obat bermassa lembek, misalnya ekstrak kental, dilarutkan dalam pelarut yang sesuai secukupnya dan diserbukan dengan zat tambahan yang cocok. Jika serbuk obat mengandung bagian yang mudah menguap, kemudian dikeringkan dengan pertolongan kapur tohor atau bahan pengering lain yang cocok. Nah, selanjutnya di sini teknik meracik sediaan pulveras. Yaitu yang pertama, jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam keadaan tidak diencerkan. Kedua, bila bagian-bagian serbuk mempunyai BJ yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang BJ-nya besar, baru kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Jangan menggerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Selanjutnya, dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan-bahan baku kering, maka untuk menggerus serbuk, kristal lebih baik menggunakan mortir panas. Selanjutnya, cara mencampur kampora dalam serbuk dilakukan dengan melarutkan campora dengan spiritus fortior dalam mortir. Nah, yang terakhir, cara mencampur ekstrak kental dengan serbuk dilakukan dengan mengencerkan dulu ekstraknya dengan cairan penyari yang cocok dalam mortir panas. Selanjutnya, syarat-syarat sediaan pulveras. Secara umum, syarat serbuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, kering, yang kedua halus, dan yang ketiga homogen. Sekali lagi, secara umum, syarat serbuk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kering, kedua halus, dan yang ketiga homogen. Yang keempat, memenuhi uji keragaman bobot atau seragam dalam bobot, atau keseragaman kandungan seragam dalam zat yang terkandung yang berlaku untuk serbuk terbagi atau pulveres yang mengandung obat keras dan narkotik dan psikotropit. Selanjutnya di sini ada penilaian dan pengujian sediaan pulveres. Yang pertama, timbang isi dari 20 bungkus satu persatu. Selanjutnya campur isi ke 20 bungkus. Tadi timbang sekaligus dan hitung bobot rata-rata. Nah, penyimpangan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15% dari tiap bungkus dan tidak lebih dari 10% untuk tiap 18 bungkus yang lain. Peracikan resep pulveras. Yang pertama, diambil alat dan bahan, kemudian diambil masing-masing bahan, seperti isoniazid sebanyak 6 tablet dan pridoxin sebanyak 20 tablet. Yang ketiga, digerus masing-masing bahan tersebut di dalam mortir, kemudian dicampur hingga homogen dan ditambahkan sedikit demi sedikit laktosum. Yang keempat, serbuk yang telah homogen dikeluarkan dari dalam mortir, kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Lalu masing-masing dibagi 10 hingga jumlahnya menjadi 20 bagian sama rata. Yang kelima, serbuk dibungkus menggunakan kertas perkamen dan dimasukkan ke dalam wadah atau sak obat. Dan yang terakhir itu
diberi etiket putih atau untuk pemakaiannya. Teman-teman, itulah tadi ringkasan materi kami pada MK Farmasi kita, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan jika ada yang salah saya mohon maaf, dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Dadah.